Selamat datang di kanal YouTube saya. Saat ini dikelilingi diri saya oleh ayah-ayah bajingan, anjing semuanya. Kecuali Harry Hore. Wih, gua, Kenapa? gua, Kenapa? kenapa tuh? Alasan karena cuman Harry yang menuruti ADART Stenapindo bahwa kalau punya anak, nama anaknya harus Panji. Cuman Harry yang nurut. Yang lain enggak. David nama anaknya Tapi ributnya gak, berdua. Aye, kalau siapa kalau itu sih? syaratnya gue bajingan nggak apa-apa. Mas Panji. Tapi Nah, tapi kalau yang nama itu kan gagal akhirnya. Tuh kan kan, anaknya untung gue enggak. bajingan. Anaknya kan enggak. Ya, Iya. Gue tanya sama lu, gue tanya sama lu. Kalau kalau misalnya nih, kalau misalnya di ADART Stenapindo beneran ada aturan yang bilang anak laki pertamanya harus pakai nama founder. Nama siapa yang akan lu pakai? aku Dan Isman sih. kenapa Kang Isman sih. Aku Isman. pengen Pilihannya anaknya berat gagap ya. atau gimana tuh kalau boleh tahu? Aku pengen nama panjangnya tuh Isman itu indah sih, biar kayak. Atau sebagian dari Isman. Bagus itu. Rukun Isman. Rukun Isman, bagus. Sril, kan Ya, Isma kan HS kan? ya. Itu kan HS-nya Heri Saputra, nama gue banget. Iya, pas. Pas Pas itu. Fikri udah. sama David. Fikri sama David, kalau ada ART-nya mengharuskan mengambil nama founder sebagai nama anak, siapa nama founder yang mau lu pakai? Yusril Isman. Harry sebenarnya udah gue. Gue Isman lah, Isman juga ya. biar ada yang Kenapa tuh? dibanggain seenggaknya. Prestasinya David, siapa dipakai David? sama komik namanya. Gua pakai nama Rian sih, tapi gua tambahin Tok jadi Rianto. Nggak jauh-jauh Langsung dari Nurbianto gitu, Rianto. Oh, David sama-sama ada Nurbianto, taunya. Jadi mereka semua ini datang ke kanal YouTube gue karena akan ada Unhappy Family. Unhappy Family adalah satu dari begitu banyak tematik yang dibikin sama Comika. Ada Komikaze, ada Comika Porn, ada Trifecta, Trifecta yang sketsa ya David pernah ngisi. Dan yang ini adalah Unhappy Family. Ini adalah acara tematiknya Comika Event yang fokusnya di isu-isu kekeluargaan. Kebetulan dalam hal ini merayakan Hari Ayah. Nah, muncullah ayah-ayah bangsat di sini. Acaranya Unhappy Family sendiri tanggal 24 November jam 8 malam di Comika Comedy Club. Itu di Markas Comika lantai 2. Sekali lagi di Comika Comedy Club di Markas Comika lantai 2. David akan jadi host karena dia dianggap sebagai ayah paling banyak predikatnya. Dia ayah ikhlas iya, tapi ayah nakal iya, terus ayah mesum iya, terus ayah rebel ya, rebel terhadap istri. Iya, jadi dia nge-host dia. Terus yang akan ngisi ada Harry Hore, Hifzi Khoir, Yusril Fariza, Fikri Rasta, Dani Beller, dan Mukti Entut. Ini line up-nya gokil. Gokil. Harry, Hifzi, Yusril, Fikri, Beller, Mukti Entut. Mukti Entut udah punya anak ya? Belum. Nah, itu patahannya berarti. Di Comika Event itu kalau bikin acara ya, pasti ada satu komika yang tidak pada tempatnya. Jadi Tapi misalnya acaranya Imlek gitu, tiba-tiba ada uh, Mama gitu. Jadi selalu ada uh, off gitu. Kayak kemarin waktu Komikaze yang edgy gitu ya, yang jok-jok beresiko, tiba-tiba ada Coki Anwar gitu. Jadi ada yang patah. Tapi apa Yusril? tapi itu ini kan Unhappy Family. Mungkin Mukti nggak punya anak, tapi kan dia punya bapak yang lucu banget. Bapaknya Mukti itu bahkan namanya aja udah Yanto Welut gitu. Jadi dari situ aja udah lucu, lucu banget itu. Dia kalau manggil bapaknya bro coba. Sumpah, sumpah. Jadi kan Berarti harusnya happy dong. iya, tapi kan nggak tahu kenapa Mukti gitu. Mungkin ya mungkin biar patah tadi itu. By the way, lu kalau anak-anak lu pada ya, tiba-tiba manggil, bro, itu respon lu ketawa apa? Oh bro, atau marah? Gue sama anak Hah? gue bro sih, mesti kadang suka iseng. Lu Gue ke anak? memperlakukan anak,
gue nggak anak gue ke gue juga anak, hai bro gitu. Apalagi yang bungsu, nyeleneh banget tuh satu. Wah, Oh. gue udah lama nggak dipanggil anak. Ah, ah, aduh, Udah lama nggak dipanggil sama anak. aduh. Kenapa Her kalau boleh tahu? Kenapa tuh? Ada deh. Kayaknya kita semua tahu deh kok ada sih. Iya. Kita semua tahu deh. Nggak perlu Nggak, ada kali. Ada kan kalau dirahasiakan. Iya. Coba jelasin Bentar. Her, jelasin. Penonton Bentar kan gua nggak bacain semuanya aja. tahu. Ntar gue bacanya di buku diary-nya. Diary. Tapi Buku ini dari emang temanya ke semua yang punya anak. Aku belum punya anak, Mas Panji. Dia sebenarnya hari ayah itu lebih ke ayah kita atau Oh, anak kita sebagai ayah. Oh, Sebenarnya Lagian gitu. Mas Yusril kan masih ada waktu sebulan lagi nih, bisa kali punya mantar. enggak, orang tinggal tanggal 26, 25, 24. 24 kok. 24 November. Pertanyaan gue, kenapa unhappy family sih? Karena nggak ada yang lucu, nggak ada yang happy dong. Wis. Unhappy. Dan sebenarnya kayaknya semua keluarga di Indonesia itu keluarga disfungsional deh. Kayaknya nggak ada keluarga baik-baik aja. Mitos keluarga baik-baik aja tuh. Pasti semuanya ada masalah. Nah ini kan tempat kita mengeluarkan keresahan. Yang nonton juga apalagi. Yang Nggak, nonton tuh masalahnya Hah? gue jadi real unhappy nih belakangan gara-gara poster naik. karena Bini gue mulai nanya, kamu nggak bahagia hidup sama aku? Kan brengsek ya. Maksud gue kan situ. Gue bilang, terus Nanti- harusnya lu jawab lah pakai ditanya gitu. ini By the way, ini adalah event yang istri-istri kita nggak usah nonton ini kayaknya. iya. nah itulah kenapa David jadi hostnya. Karena David pemberani. David kalau ngomongin bininya ada bininya di depan dia. Keren. Aku penasaran Iya, sih karena nomor setelah rekeningnya David udah di bininya. Kalau kita kan belum pindah tangan, Ji. iya. Setelah event Ayah Ikhlas tuh ada sesuatu yang diomongin nggak Mas David di rumah gitu? Malah jadi anak lagi gue Sama. lihat. Iya jadi anak lagi, benar. Jadi anak lagi nambah anak. Kalau makin harmonis kami. Ya. Kayaknya emang Mika itu adalah tipikal perempuan yang ingin keterbukaan. Jadi dia justru cintanya makin besar ketika terbuka karena suaminya apa adanya. Nah ini muka-muka suami-suami yang banyak rahasia sama istrinya. Apalagi betul. Harry. Tapi gue penasaran deh. Gue dari David dulu. Apa tuh? David masih ada nggak sesuatu dari lu yang menurut lu Mika nggak tahu? Ada. Ada ya? Ya, ada lah. Nggak banyak. Maksud gue lebih ke nggak ada momen aja untuk cerita. Kalau itu kan banyak ya, kan Gamela juga pasti nggak tahu banyak hal karena emang nggak gue ceritain aja karena nggak ketemu momennya. Atau emang lu rahasiakan? Sebentar. Kayaknya nggak ada deh. Terakhir itu kan nonton bokep. Itu juga kan udah ke game. Udah pernah ke game. Jadi kayaknya setelah itu nggak ada lagi. Nah, Sudah gue ceritakan semua. kalau yang lain, Itu- Yusri, itu- Fikri, Heri, ada nggak? Gue hampir nggak ada, Ji. Karena bini gue itu sahabat gue 10 tahun. Jadi kelakuan gue ngaco dulu apa gimana dia tahu banget. Tapi ada Gila, beberapa hal yang memang gue nggak mau dia tahu. Karena buat gue nggak harus tahu buat apa gitu. Lebih ke perasaannya. Iya, at worst aja gitu. Itu yang masa lalu yang nggak perlu dibahas buat apa. Nggak ada pentingnya, nggak ada untungnya. Jadi nggak gue ceritakan. Ya. Kalau gue. Yusri sama Heri? Kalau aku apa ya? Kalau Kalau aku kan baru banget Mas Panji, jadi belum setahun gitu. Jadi dan pacaran juga nggak lama kan, jadi kayaknya masih banyak deh hal-hal yang nggak dia tahu, termasuk ya salah satunya mungkin ya nggak punya tabungan yang cukup gitu aja. jadi ya emang hidupnya dalam kewaspadaan ini memang, tapi ya itu kan dulu. Kenapa lu nggak nikahi sahabat lu aja kayak Fikri? Fikri kan ibaratnya kan ngewe sama sahabat 10 tahun. Harusnya kan lu ngewe sama Mukti. Sahabat saya cowok semua Mas Panji. Nggak apa-apa. Saya kan Loh, emang bukannya pesantren. lu fine-fine aja?
Bukan gitu. Oh, Ini kan nggak mengarah. Ayo kita hadirkan Popon di sini ya. Sebentar dulu saya invite Popon dulu. Kalau Harry gimana Harry? Gue yang namanya pengantin baru ya. asik. Hmm. Kita suami senior ya, Her. Iya kan, Barunya 2 kali kita. ya baru 3 tahun ini. Jadi kayaknya kalau yang penting-penting emang nggak ada. Cuman kalau yang maksudnya tuh tahu semua itu apa tuh? Maksudnya kayak misalkan kelakuan buruk kah atau apa gitu? Ya karena kan Kayaknya banyak yang belum tahu sih. ketika lu ini sering terjadi nih, ini sedikit serius, tapi kan ketika lu Ya. jadi seorang ayah, kalau Mm-mm. ada hal-hal dari diri lu yang istri lu nggak tahu kan nggak bisa saling backup gitu ya. Banyak dari perilaku kita nanti justru akan ngalamin. Dari perilaku ayah ke kita, ada dampaknya dari kita ke bawah ketika kita jadi ayah. Oh. Antara nerusin, Ya, atau kayaknya bini gue nggak tahu dah kalau dulu gue pernah tuh salaman sama Bu Megawati. Sumpah pernah gue. Kan lu tuh nama tetangganya. Dulu kebetulan tetangga kan. Jadi sering itu kita salaman. Ya kan yang cewek kan, ya siapa tahu emang nggak boleh Ya. kan. Bini gue kan emang agak cemburu gitu lah. Ya. lucu banget. By the way, sekali Nggak tahu lagi dia. Happy Family itu kan 24 November 2023 jam 8 malam di markas Ya. di Comika Comedy Club markas Comika itu untuk nonton langsung di Comika Comedy Club harga tiketnya Rp179.000. Kalau nonton live streaming plus replay adalah Rp89.000. Plus replay berarti misalnya koneksi lu jeprut atau lu kelupaan atau tiba-tiba ada urusan atau mesti nganter anak kemana, lu masih bisa nonton ulang seluruh pertunjukannya dalam waktu 1 minggu tapi cuma sekali aja. Ya. Nah, yang nonton ini gua kasih hadiah berupa kode promo dengan potongan 10% untuk beli tiket live streaming plus replay. Kode promonya adalah Panji Tidur Luar. Bukan Panji tidur di luar ya, Panji Tidur Luar. Mungkin maksudnya pengen Panji tidur di luar tapi kepanjangan. Panji Tidur Luar caps lock semua, nanti dapat potongan. Dan lu bisa dapetin tiketnya di aplikasi Comika Event, nanti live streamingnya juga dari situ. Nah, mari kita kembali ke obrolan kita. Ini kan hari ayah tuh kayaknya nggak terlalu banyak yang tahu ya. Hari ibu kita Iya. semua tahu. Ya. Ya. Gue dengar Harry tahu kenapa hari ayah jatuh di bulan November. Kenapa tuh Her? Kalau boleh cerita sama kita semua. Ini sih panjang ceritanya ya. Iya. Ayo dong, kita pengen dengar. David pengen Mana? tahu. David Ya. lagi pointers untuk MC nih. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih sebelumnya. Takutnya ada salah-salah gitu. Pokoknya kenapa hari ayah itu jatuh pada bulan November? Ya. Ya kan? Ya. Halo? Ya, udah. Iya, Udah, iya, Pak. Masih iya. kedengeran, Mas. Halo? Masih kedengeran, Mas. Masih kedengeran. Kedengeran. Sinyal jelek nih. Mungkin jelek banget sinyalnya. Bagus. Halo? Oke, gue Halo? selamatkan Harry Hore dulu. Coba gue mau tarik mundur. Bapak-bapak kalian, Ya. bapak yang galak, bapak yang kurang, kan ada ya bokap gue tuh tipikal yang istilahnya language-nya bukan sentuhan lah. Kayaknya gue nggak pernah rangkulan sama bapak gue. Kayaknya nggak pernah deh. Digandeng tangan waktu gue kecil juga nggak pernah. Gue mau dengar cerita bapaknya masing-masing dimulai dari Fikri. Bapak lu, gue dengar bapak lu bukan Arab. Bukan Arab. Bokap gue Betawi Sunda. Betawi Sunda. Yang Arab nyokap. Nyokap Arab beneran itu. Berarti apa? Betawi Sunda tuh berarti apa? Enggak galak berarti. Kocak. Betawi Sunda. Gue sama bokap kayak temen banget, Ji. Gue selalu bilang gue termasuk anak yang beruntung karena gue punya 2 orang tua yang sangat bersahabat. Asik aja udah, hubungan kami sangat baik-baik aja walaupun gue pernah digebugin deh. Karena gue melakukan sebuah kelakuan yang fatal banget, tapi digebugin itu dibogem bener sama dia, dikocok gue. Dan itu sekalinya. Bener kayak teman berantem gitu kan, gebuk gitu kan. Iya, gue bener-bener kayak temen dipukul yang karena keterlaluan gitu, dan sisanya teman sharing aja gitu, kayak ngopi bareng, ngerokok bareng, kadang sampai pernah
dulu gue pernah kena narkoba terus sembuh, terus gue cerita sama dia gitu, oh gitu, tahu gue. Oh, gue Berarti pikir lu sering narkoba lihat itu apa emang benar-benar ya? gitu. Terus Cuma ya udah Fikri dia ya? bilang karena gue tahu anak gue bisa balik lagi ke jalan yang track benernya, jadi ya gue mantau dari jauh aja. Bokap gue sesantai itu sih. Oh, terus Kalau lu lu nanya, karena gini, ini agak serius jadinya. Kalau lu nanya gue tentang bokap dan berharap bercanda, kayaknya agak sulit karena bokap nyokap buat gue superhero gue banget. Bahkan sampai bokap itu kemarin Desember itu meninggalnya di pundak gue. Oh iya. Gue bikin lagu tentang bokap, rilis, bareng dia bikinnya. Setelah lagunya rilis, nggak sampai seminggu kemudian, 2 Desember besok itu setahunnya dia meninggal di pundak gue persis. Lihat muka gue, la ilaha illallah, Allahu Akbar, senyum, nyender, hilang. Jadi Subhanallah. kalau nanya lu gimana gue sama Itu bokap, the best thing. itu di pundak lagi jadi burung gagak apa gimana? Mas, nanti Bukan dulu nembok. Mas. Cerita Bukan sedihnya nembok. nanti. Bukan Mas, nembok, ini lagi Ri. cerita Bukan nembok. sedih, Kalau Mas. nembok berat. Iya. Mas. Iya. Mas Panti itu yang kaos ungu bisa dikeluarin dulu nggak, Mas? Lagi cerita harmonis ini. Gue sama Nah, bokap coba gitu Fikri sih. nanti ditaruh di line up, ditaruh pertama dan suruh cerita itu biar nanti yang lain ngangkatnya berat. Kurang ajar. Cuman ya Kalau gue kalau- oke lah, gue sama bokap oke. kalau David Bokapnya gimana, sangat David? baik. Babe gimana, Fit? Ya sama sih kayak Fikri, bokap juga sering nyender di pundak gua, cuma kan minta rokok ujung-ujungnya. nyender minta rokok. Gue ngebayangin bapaknya David naruh dagunya di pundaknya David. Fit minta rokok. Rokok dong. Gitu. Bagi Fit, minta rokok dong. Gitu. Tapi ini benar, maksudnya kayaknya gue tipe yang juga nggak banyak ngomong sama bokap karena kita tuh sebenarnya gue tuh sebenarnya kan pendiam ya, bokap juga pendiam. Jadi ya kalaupun ada momen bersama nggak banyak ngomong sih. Iya. Ngobrol juga cuman basa-basi kayak sekedar ada obrolan, bukan yang obrolan yang seru gitu. Terakhir obrolan seru tuh baru gue rasain kemarin itu, datang dia bilang Bahas Bitung presiden ya? siapa nih, Pit? Enggak, dia nanya presiden siapa nih, Pit? Pilih siapa gitu. Terus kan gue bilang pilih A. Terus dia ngotot, jangan A lah, G aja gitu. Terus gue marah-marahin tuh, apaan tuh G? Gue bilang gitu, A lah. Bilang. Malah jadi perdebatan politik, susah bener. Iya, jadi perdebatan politik. Tapi Iya. itu maksud gue itu momen dimana kayaknya obrolan terseru gue selama gue hidup sama bokap ternyata ngomong politik. Iya. Tapi memang bener kalau lu tahu cerita-ceritanya David bapaknya emang diem-diem kawin lagi. David ada beat lucu banget soal bapaknya kawin lagi, lucu banget. Itu beat lu kan, Fit, atau lu cerita sama gue? Beat gue di ayai kelas 2. Iya bener. Tahunya belakangan nih David bapaknya kawin. Kebanyakan diem sih. Diem Iya, kawin. makanya diem-diem kawin lagi. Dia nggak ngomong apa-apa sama gue, nggak izin. Itu beat gue dari kelas 2. Makanya ya saling diem-dieman ujung-ujungnya gitu. Nggak tahu terlalu kawin lagi. pendiam. Terlalu pendiam. Sampai nggak tahu kalau bokap gue punya istri lagi, ampun dah. Oke. Kalau Harry Hore, hubungan sama bapaknya gimana, Harry Hore? Kalau gua tuh sama bokap ya gimana ya? Dibilang dekat juga enggak, dibilang jauh pun enggak gitu. Cuman kadang ada dulu gue inget pernah tuh ada momen, ada tamu lagi. Sumpah bener ada tamu beneran. Pokoknya ada momen gue pernah waktu SD misalkan kursus tuh bokap gue yang nganterin, terus sepanjang jalan tuh kita ngobrol gitu. Ngobrol tuh bukan ngobrol yang penting gitu, nanya tentang pelajaran gitu. Cuman ada juga kalanya waktu kuliah itu gue pernah berapa bulan sama sekali nggak ngobrol gitu. Jadi memang keadaannya tuh
turun naik keadaan ininya, padahal sama sekali nggak ada masalah gitu. Jadi ya Iya. apa ya namanya tuh kayak gitu Aja tuh. ya, awkward ya. Iya gitu. Nah, justru akrabnya tuh sekarang sih gitu, sekarang aja gitu akrabnya. Iya. Gitu, Bokap jadi umur berapa kalau boleh tahu? lebih muda dari gua sih emang. Mas, nggak gitu Mas, nggak gitu konsepnya Mas, nggak gitu. Masa nanya umur lebih muda. Mas Iya. yang kaos ungu nih dari tadi loh. Iya. Bokap tuh umur 60-an. 60-an. Oke. 60-an gitu. Jadi apa Emang ya namanya ya, masih ini sih, masih dia tuh antusiasnya tuh baru sekarang tuh cerita-cerita masa lalu tuh. Ya mungkin dulu belum sempet ngobrol. Sekarang tuh udah mulai dibahas. Kan gue pasti gue udah lupa ya. Masa iya dulu kamu begini. Oh gitu. Jadi tuh yang dulu banget yang mungkin menurut dia penting baru diceritain, sementara posisinya gue udah lupa gitu. Jadi gue nggak tahu itu dekat atau enggak tuh jadinya tuh. Nggak, mungkin lama-lama didengerin, tiba-tiba lah dia mah lagi nyeritain orang lain, bukan gue itu. Ya, terus iya. Pantesan gue nggak inget, gue nggak ngalamin. Kalau Iya, jadi makanya. kalau Yusril gimana Yusril? Apa Mas Panji? Bapaknya gimana? Kalau aku sama Abah itu ya hitungannya ya sebenarnya nggak dekat-dekat banget orang. Maksudnya aku bahkan tahu tanggal dan tahun lahir Abah itu di batu nisannya gitu. Jadi kayak iya, jadi nggak pernah tahu dan nggak pernah punya foto berdua bareng. Jadi kalau ini ya diam-diam aja gitu. Tapi kan karena mungkin Abah itu ya gimana ya, Abah tuh orangnya cukup konservatif dengan nilai-nilai yang masih kayak Islam gitu-gitu. Di umur segini kamu harus bisa ngaji, kamu harus bisa tamat, kamu harus bisa wisuda di TPA, terus kamu harus paling nggak ngerti tajwid, nanti SMP masuk itu langsung pondok pesantren, sampai itu udah gitu. Jadi Alhamdulillah. Makasih hubungan Sril, gue jadi tahu cara itu salah ternyata. Pengaruh ke Yusril ya? tapi emang gitu Mas Fikri. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya pendapatnya gimana nih, pendapatmu tentang masukin anak ke pesantren, ya kalau dari sudut pandang aku loh ya, yang aku alami ya itu merenggangkan ikatan bapak sama anak gitu. Karena kayak bapak dan anak, bapak taunya ngirim, anak taunya nerima gitu, tidak ngasih kayak ada cerita bapak yang dulu kamu nggak harusnya ditiru gitu atau apa gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitu banyak banget yang makanya kayak iri aja gitu kalau misalnya ada yang sempat sampai bapaknya cerita sama anak tentang masa lalunya gimana gitu. Aku itu bahkan cuman tahu dari tetanggaku kalau ternyata Abah itu dulunya masa mudanya adalah pemain bass. Oh ya? Iya. Wih, Pemain dan ketemu ibu itu di belakang panggung. Jadi ibu kan emang dulu biduan. Ini Abah tuh pemain bassnya gitu. Jadi ketemunya tuh katanya di situ gitu. Aku baru tahu dari tetangga-tetangga. Ternyata yang dibetot bukan cuma bassnya doang ya. Aduh. Biduanya dibetot juga cetot. Nah, sekarang kan kecuali Yusril kan udah pada punya anak ya. Sorry, kalau David kan 2 ya. Ya, anaknya 2. Apa Ya. istrinya? Enggak, anaknya dong. Oh, Kalau anaknya. istri gua kan belum. Ya. Belum. Diam sama kayak bapaknya. Itu yang gue Cuman bedanya takutin tahu. diam hat-trick, dia gue curigai gitu tuh. Itu yang gue takutin. Takut sama apa? kayak bapak gue. Ya itu takut sama kayak bapak gue. Diem. Tapi rata-rata orang Betawi tuh bininya lebih dari 1, Pit. Jangan Engkong gue gitu. dulu. Engkong gue yang sama, bininya banyak. Kong uyut Jangan gue dulu, banyak, Erik. bapak gue doang kagak ngikutin. Iya ya, jadi masalah engkong lu bininya bukan orang Madura kan. Ditarok lehernya langsung. Gila. Belum pernah Gua kan ditimbuk beda gitu. Betawinya. Bini gua.
Tapi Ngeri. ini bapak-bapak yang di sini tuh ngerasa nggak tuh kalau semakin kita udah tua tuh semakin sebenarnya ada kelakuan-kelakuan yang sebenarnya kayak bapak kita gitu. Oh banget, Oh iya. banget. Kemarin di kan TikTok ada filter tua ya. Iya. Gue cobain anjing, gue mirip banget sama bapak gue. Gila, gue kaget. Bahkan gue suka merhatiin ada istilahnya mannerism ya. Ada perilaku dia tuh yang ternyata kebawa sama gue. Gue kalau misalnya lagi jalan Iya. kanan ke tembok gue tuh tembok suka gue gini teret gitu, suka dikeret gitu. Oh, pakai jari. Iya, sambil jalan. Iya. Iya, keret gitu ke tembok sambil jalan gitu. Gue perhatiin itu, setelah gue pikir-pikir itu tuh perilaku bapak gue. Jadi Oh. ada memang. Gue nggak tahu. Yang lain setuju juga nggak katanya Yusril? Iya, Iya. iya. Kalau Hmm. gua yang gua rasa mirip gitu, kami tuh kalau tidur nggak suka pakai baju. Oh iya. Nggak ada. Iya, telanjang Itu kayaknya dada aja. bapak-bapak Mau di Indonesia bawahnya, gitu dah. iya, tapi kayaknya nggak semua, ada maksudnya bawahnya Hmm. entah kolor entah sarung, tapi itu pasti tuh jarang banget pakai atasan, tidur aja langsung. Hmm. Iya benar. Kalau Kalau Dan nggak dalam momen tidur pun, kalau lagi di rumah doang telanjang dada, jadi itu nggak Oh, momen iya. tidur. Exit. Kan di rumah, Kan di rumah gua mau pamer sama siapa? Di rumah. sebetulnya di rumah lagi live TikTok. Bahkan sampai ke teras sih. Kalau ke teras sudah masuk eksibisionis ya. Dilihat tetangga. Sampai ke teras. Ke teras nggak pakai baju. Panjang. Iya. Doyan tuh, pokoknya doyan nggak pakai baju. Ya, Fikri apa Fikri kelakuan bapaknya yang nurun? Banyak gua. Dan Brewok. gue sampai ke level bangga, Ji. Oh iya. Maksudnya di saat gue ngeh bahwa begitu punya anak berasa tuh kan. Kalau gue sih ngerasa ngehnya begitu punya anak kan. Ada beberapa cara yang dia treatment ke gue, cara komunikasi ke anak, terus kayak gue kayak kopi deh. Gue tuh bukan penikmat kopi, tapi gue ngopi banget, dan kopi gue kopi dia. Kayaknya Gua Fikri rokok apa itu dia banget. ini cuma Fikri yang hubungannya sama bapaknya baik ya. Iya. Banget. Kayak dia happy deh. Kalau nyari materi tentang gue dengan bapak gue, kayaknya gue nggak nemu gitu, karena hubungan gue sama Doi itu baik banget, sangat baik. Yang mengenalkan gue dengan dunia musik, mengenalkan gue dengan dunia seni. Iya. Yang bahkan bokap gue itu sampai detil mengetahui kalian. Oh iya. Iya, dia tuh Nonton bener-bener stand up. support sistem gue. Dia nggak Berarti pernah dia- mau nonton gue dia tahu secara zodiak gua langsung, dong? tapi dia pantau lingkungan gue Enggak. kayak. Nggak sampai segitunya. Gua aja nggak tahu zodiak lu apa, Her. Enggak, Her. Dia cuma tahu lu kawin 2 kali, dia tahu tuh. Dia kayaknya Kalimatnya kayaknya gitu tahu. tuh, si Harry ngikutin lu gitu. Dia kayaknya tahu gue siapa sama yang bokap udah sangat ini. keren. Dan setelah gue tahu gue banyak kemiripan sama dia, gue malah bangga sih, karena buat gue dia, makanya ya berulang kali gue selalu bilang kalau gue termasuk yang beruntung, gue rasa, karena gue punya bokap kayak dia. Teman bokapnya ramean gitu. Iya. Teman-teman gue nginep di rumah tuh, ada gue nggak ada gue, ada bokap pasti rame. Wah, asik gitu. Gitu. Emang seseru itu, alhamdulillah. Dulu anak lu berapa ya, Fikri? 3, bawaan bini gue 2, gue kandung 1. Tapi ya 3-3-nya anak gue lah. Gimana tuh jadi bapak untuk anak yang dibawa sama istri lu? Lu treat sama Sama gue. Gue samain. Awalnya agak khawatir karena gue tahu ada yang memiliki juga selain gue gitu. Tapi lambat laun akhirnya the hell about that lah, bodo amat. Toh tujuan gue untuk kebaikan anak. Jadi gue terabas aja gitu. Dan alhamdulillah juga ternyata tidak ada masalah. Yeah. Anak gue yang pertama kan, yang bawaan istri gue itu justru malah terakhir itu agak sedikit ini mengharu biru gitu. Gue juga kaget. Dia disuruh bikin cerita tentang bokapnya, tokoh idola dan favorit dia di sekolahnya. Terus gue datang tapi dia nggak tahu gitu. Gue sama nyokapnya datang nggak tahu, dan ternyata gue jadi gitu, terharu gitu gue. Wow. Nah, pengaruh buruk itu. Apa? Pengaruh buruk itu salah itu. Ya asal jangan tahu gue muda air ya. Buruk. Makanya ini unhappy family agak bingung gue nyarinya nih. Iya. Kayaknya gue satu-satunya yang nanti materinya happy banget gitu.
Nyukurin Iya. dulu pada. Mampus lu, nggak Iya. bahagia. Makanya kata gue taruh di depan aja biar pada nangis yang nonton. Nah, abis itu kita ngeliat Harry gagap tuh di atas panggung tuh. Iya, Yang pasti kayaknya gue kita punya inilah, punya bocoran tentang David dan Harry yang secara langsung pernah curhat ke gue. Yang satu Oh. gimana caranya kawin lagi, yang satu lagi gimana cara ngatasin ini Fik, ya, gitu. Karena gua kan bahaya. dua kali nih. Ya, Yang pertama kan gue memberanikan diri untuk menjadi lelaki. ya. Nah, waktu itu ada yang curhat tuh. Gue berani nggak ya? Gitu. Tapi ternyata dia bertahan. Alhamdulillah. Cuman lumayan lah. Wajah pucetnya gue inget banget itu di Indosiar. By the way, Fikri dia ini Apa? aja Mas, kalian kan tadi kisah sama bokapnya bagus. Jadi dia nutup pakai epilog aja. Fikri. Iya bener. epilog. Harry, anak lu tuh satu ya? 2 sekarang 2. sama Bunga. Oh iya. Mm-mm. Berarti jaraknya jauh ya? Deket kok, seumuran, beda setahun lah. Hah? Apa nih? Maksudnya jarak yang jauh apa? Seumuran. Maksudnya apa? Sama anak lu dari yang sebelumnya sama anak yang sekarang jaraknya berapa? Oh iya, setahun. Itu kondisinya mirip kayak Fikri ya. Jadi Apa tuh? kayak kalau Fikri kan datang dari yang sebelumnya gabung ke dia. Kalau lu Oke. kan tadi bersama terus gitu misah. Heeh. Ya, terus jadinya gimana tuh memerankan peran sebagai seorang ayah? Ya Atau gimana ya? bener nggak pernah berhubungan sama anak lu sama si Panji? Ya masa nggak berhubungan ya tahun lalu sih man kan masih ya tapi kan masih berhubungan kan. Her, Ya. lu harus ngecek, Her. Lu harus ngecek. Takutnya Apa? tahu-tahu anak lu tahu nggak anak lu udah terjun ke politik? Waduh. Iya. Gue penasaran Harry itu kalau jadi ayah tuh gimana sih Apanya nih? Gimana apanya nih? perilakunya? Lu tipikal yang sering ngomong sayang, tipikal yang nggak pernah ngomong sayang, Oh tipikal iya, yang terserah deh lu mau jadi apa gitu atau gimana? gue sih ngerasa gue tuh ayah terbaik di Indonesia kayaknya dah. Bagus. Wah, anjing, Bagus. langsung kencang. Langsung ada Ada yang kenceng, jawab. langsung ada kenceng. Langsung Ger. Ger. Kenapa lu bilang gitu, Her? Kenapa lu ayah terbaik di Indonesia? Waduh, jawabannya susah nih. Orang dia yang bikin statement sendiri. Iya. Ditanya Dia jawabannya. hina. Padahal setupnya Eh. dari dia disuruh ngasih punchline bingung goblok. Enggak, gini. Gue tahu dah. Gue Nah. tuh kenapa gue ngerasa gue tuh bisa ngedidik anak. Gue tuh gue sering ngeliat ketika lagi di restoran atau di rumah makan itu ada tuh bocah-bocah lari-larian, teriak-teriak gitu kan. Ya. Sementara orang tuh diem aja gitu. Gue dulu pernah punya anak umur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ketika di restoran, ketika di tempat umum tuh dia anteng gitu. Anteng banget. Berarti kan gue jago nih ngedidiknya nih. Keren. Itu. Iya, Keren. karena Keren. Aneh Simpel banget sih. sih, Simpel. Matahan lu Simpel. itu ya. Bagus. Ada kemungkinan karena dia takut loh sama lu kan lu terlalu galak. Bisa. bukan. Kenapa gue yakin itu berhasil lah? Ada sih momen dulu tuh anak gue yang dulu pertama waktu ke restoran tuh dia teriak-teriak. Akhirnya gue bilangin jangan kayak gini. Akhirnya lama-lama udah tuh anteng aja. Ya emang Terus, ya meskipun gue iket sih kakinya, kaki gue kuat, kan? tangannya. Ya kan? Gue tungguin itu. Enggak, tapi Ger itu terus. gue tapi ngerasa gue adalah bisa ngedidik anak ya. Gue punya contoh nyata, gue bisa loh anak gue nggak gue biarin keluyuran ngeganggu orang di tempat makan gitu sih. Itu sih kayaknya. Gue nanya deh, anak-anak lu pada nih kecuali Yusril ya, yang paling tua umurnya berapa berarti? David Anak berapa? gua ada kayaknya paling tua, anak gua 12 tahun.
Anak lu 12. Nah, Ya. itu. Yang nomor 2 11, yang nomor 3 baru mau 4. Oh, seumuran stand up Indo tuh. Iya. Iya bener. Lucu banget pertimbangannya, perbandingannya. David, Anak gue yang pertama umur 4 tahun setengah, mau 5 tahun. Yang kedua baru jalan 3 bulan. Oke. Harry, Si aku berapa umurnya ya? Katanya ayah terbaik di Indonesia. Berapa? Tuh, emaknya juga agak tahu, sumpah. Berapa ya? Anak lu Pokoknya- yang pertama berapa? Anak gua lahir tahun 2013. berapa tuh berarti tuh? 10. 14, 13. Yang Panji, 13. yang Panji. Panji. Oh. Panji 2014. Oh. Nah, Berarti ya kan bedanya setahun. 8 ya. 7 tahun 8. Ya, Hah? 9 kali. 9 lah ya. Dia nego. Umur Enggak, anak nego. Berarti gini, 9 lah ya. berarti Ya boleh dah. kesimpulannya di Bagus. antara kita semua, anak gue yang paling tua. Si Dipo, Dipo 2 berapa, tahun Mas? lagi kuliah, guys. Ya Allah, berarti udah SMA sekarang, Mas? Iya, SMA kelas 2. Kan di sini 4 tahun SMA-nya. 2 tahun lagi kuliah, gila. Iya, Berarti iya, di iya. antara kita semua lu yang kecepatan kawin ya, Ji. Gue kecepatan. Kecepatan lahir kayaknya juga dah. Emang gue lebih tua dari lu pada. Iya. Kecepatan lahir juga. Kecepatan anjing. Nah, berhubung anak saya yang satu udah mau kuliah, yang satu udah mau SMA. Anda ini punya pertanyaan apa tentang menjadi seorang ayah kepada saya? Mungkin saya bisa bantu. Berhubung anak gue udah ngelewatin fase-fase yang anak lu pada belum, termasuk Yusril juga belum pada. Yusril Iya. anaknya kan masih pada di tisu atau di cadar. Atau Mas di- Panji, mau nanya dong. Ya. Boleh? Iya boleh. 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 Itu kan dia udah membuka tadi. Enggak, sorry. Ini tuh sinyalnya lemot banget. Gue takutnya ini, maksudnya lagi tunggu-tunggu. Boleh. Enggak, Boleh. enggak. Aman. Ini Mas, lu dari segi agama gimana Mas ngajarin Mas? Ada Wah. nggak? Wah, bagus. No, Bagus. no. Itu kayaknya bukan nanya dah. Itu bukan nanya ya. Ya, Itu lagi tapi ngejorokin. Iya. Enggak. Tapi apa Mas Panji? Tapi apa tuh? Kan gini. Ya. Kok bisa sih orang yang hidup tanpa kenal agama bisa bahagia gitu, gimana ininya? Walaupun kan itu sebuah ini kan, itu kan sebuah gitu Iya, kan. iya. Ini pasti orang-orang pada ngiri nih gitu kan. Gimana cara Mantan menjelaskan ilmu selama ini kita anak lu pelajarin tentang- ya. Iya, gimana ngejelasin ke anak lu soal konflik Israel Palestina, Wah, gimana tuh iya, coba? iya. Itu harus kita pikirkan itu. Betul. Makasih pertanyaannya Mas Kaos Ungu ya. Bagus. soal konflik Israel Palestina baru aja berapa hari yang lalu jadi diskusi di meja makan pas lagi makan malam. Terus? Jadi awalnya itu si Shira itu emang dari kecil semangat aktivismenya tinggi tuh. Gue nggak tahu tuh nurunnya dari mana. Bapaknya kan nggak aktivis ya, nggak suka apa-apa. Nah terus dia tiba-tiba bilang, mulai sekarang ini adalah daftar perusahaan-perusahaan yang nggak akan kita beli produknya. Terus dia ngasih banyak Wow. gitu. Wah, anjir. Wow. Termasuk beberapa brand yang dia sendiri suka konsumsi. Nah itu kan di grup kan, terus akhirnya Iya. kan kita kan makan malam bareng-bareng semeja gitu. Terus kita diskusi soal itu. Jadi kalau misalkan soal Israel Palestina, kenapa konfliknya terjadi, apa respon terbaik, itu didiskusikan sebenarnya. Nah terkait agama, menariknya adalah Dipo itu gue bahkan sering diajak sholat sama Dipo. Oh, berarti pertanyaannya nggak gitu, Ri. Berarti harusnya Iya. pertanyaannya, tolong kasih tahu kita gimana caranya supaya anak bisa ngajarin bapaknya tentang agama. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya jadi menarik. Pastikan Mas Panji ini imam ya kan? Surat pendek apa yang biasa dibaca Mas Panji gitu? Surat pendek apa? Hanya Anas, Al-Falaq, Al-Falaq. Ikhlas. 3 itu tok, 3 surat terakhir itu tok. Enggak gini. Anas, Urban, Ningrum, ya salah surat.
ini harus gue akuin, ya kan ya kita semua tahu lah ya secara agama Panji bukan panutan. Ya. Dan sebenarnya bukan alasan, tapi gue tumbuh besar nggak pernah ngelihat bokap gue jadi imam. Jadi iya, bokap gue nggak pernah ngelihat bokap gue sholat, nggak pernah. Sekali aja gue ngelihat bokap gue sholat, sekali doang. Dia lagi jadi imam, terus salah kan, dia salah, terus gitu kita semua bilang, namanya juga gue masih kecil ya, masih bocah, salah itu, terus bokap gue bilang, oh salah ya, hahaha. Dia keluar, terus dia keluar, gue pikir waktu itu gue masih kecil ya, gue Iya. pikir kalau salah mungkin mesti wudhu ulang kali ya, gue pikir. Dia cabut nggak balik lagi, ya. Nggak, Tapi cuman geleng-geleng banget, geleng-geleng aja. ya, tapi terutama zaman masih di Jakarta, gue sama Dipo tuh utamanya Jumatan ya, kan gue selalu usahain ketika Jumat keluar rumahnya urusan kerjanya setelah Jumatan biar bisa sama Dipo. Itu pun jarang, kadang-kadang gua ada gosip di markas Comika katanya gue kalau minta flight selalu nabrak sama Jumatan, anjing emang tuh anak. Padahal nggak kayak gitu bangsat. Kata Mas Panji kalau minta flight kenapa kalau Jumat pas Jumatan mulu ya, anjing. Kenapa jadi. Nah tapi gue untungnya Dipo lebih bener dari sisi ritual. Gue juga Alhamdulillah. harus berubah sih. Gue juga harus berubah. Terima kasih dari Hore udah mengingatkan. Gue akan mencoba jadi lebih baik. Tapi itu berarti kalau misalnya jarang sholat, tapi tadi kalimatnya Heri apa sih kalimat yang dia pakai? Keluarganya baik-baik aja, bahagia-bahagia. Ya itu berarti Allah Maha memaafkan. Bagus pertanyaannya Heri Hore. Ada lagi yang mau nanya? Ini sebelum kita bungkus nih. Ada yang mau nanya apa sama seorang ayah yang anaknya udah mau kuliah? Gue mau nanya lebih ke rumah tangga sih. Kan ada stereotip yang bilang kalau cobaan rumah tangga tuh fasenya per 5 tahun. Ini stereotip ya. Katanya 5 tahun pertama tuh cobaannya ekonomi. Kalau udah bisa melewati 5 tahun pertama, biasanya ekonomi diangkat. Tapi cobaan 5 tahun kedua adalah orang ketiga. Nah, lu yang udah puluhan tahun ya menikah ya, mengalami nggak, valid nggak stereotip itu? Kayaknya valid deh, tapi siklus. Jadi uang orang lain, uang orang lain, uang orang lain gitu terus. Sampai nanti kendala pernikahannya udah lebih dalam daripada sekedar orang lain, bahkan daripada sekedar uang, lebih kepada pribadi gitu. Nanti kaget, nggak tahu apakah semua akan ngalamin, tapi gue sering banget dengar cerita ini. Nanti konflik pernikahannya tuh lebih kepada individu gitu. Lu tau nggak? Kadang-kadang ketika kita jatuh cinta, hal-hal dari dia tuh kayak nggak jadi masalah gitu, karena kita banget gitu. Nanti lama-lama cintanya kan menjadi lebih kental gitu. Jadi kayak hampir kayak bersahabat. Abis itu ntar ketika udah jadi sahabat, hal-hal yang tadinya kita bilang nggak apa-apa lah, gue sayang sama dia, nanti akan jadi lu sih dulu kayak gini lah, perasaan dulu gak pernah jadi masalah. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi individu ke dalam gitu. Mungkin nggak itu fasenya di gua tidak terlewati karena udah duluan. Nggak tahu ya, mungkin juga. Tapi kan hidup bareng sama seseorang itu menarik loh. Selama-lamanya kita tinggal sama seseorang, kita kadang kaget bahwa akan ada situasi-situasi yang membuat kita bilang, wow, gue nggak tahu ini tentang nih orang, karena nggak pernah ketemu situasinya. Kebayang nggak? Iya. Kita bisa aja deket banget gitu kan, bersahabat. Gue sama Gamila aja emang udah kayak sahabatan juga, teman bercanda, teman main dari dulu. Tapi ada masanya ketika hidup ngelempar sesuatu sama kita yang belum pernah kita alamin, terus kita bilang, anjing, ternyata gue baru sadar di situasi itu dia gitu ya. Termasuk gue sendiri, anjing, ternyata di situasi ini gue begini ya. Ada banyak hal-hal yang gue baru sadari tentang gue dan tentang dia. Bahkan di beberapa tahun, gue kalau misalnya boleh jujur, 3 tahun belakangan ini berat banget untuk keluarga ya, secara keluarga berat banget buat gue. Dari tapi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ya gue amanah. Mas, karena itu kalau gitu di sisi ekonomi atau berat dari sisi komunikasi? Berat dari sisi peran sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami 3 tahun terakhir. Karena kaitannya ada hubungannya pindah ke sini sih.
kepindahannya kan memang ekstrim ya. Dan Hmm. itu berdampak besar banget psikologis apa segala macam. Jadi ya, Ji, gue pengen nanya, Ji. nah, Pindahnya lu ke New York itu keputusan lu pribadi akhirnya? Maksudnya pasti lu diskusi atau lu ngambil peran di situ sebagai seorang imam? Gue maunya berangkat. sebagai seorang imam sih jelas tidak ya. Nah, tapi emang gue selalu bilang ini tuh sebenarnya keputusan egoisnya gue yang akhirnya disetujui sama istri sama anak gue. Makanya gue pernah cerita juga waktu itu di YouTube-nya siapa ya, gue lupa. Gue bilang gue waktu itu terakhir berantem sama Gamila di sini di meja makan, berantem sama Gamila. Terus kalimat Gamila yang keluar dari mulut dia adalah, aku udah berkorban buat kamu, anak-anak udah berkorban buat kamu. Awas aja kalau di New York kamu gagal. Us, Anjir, aduh, aduh, dalam banget itu. aduh. Buset. Ya udah akhirnya kita berusaha semaksimal mungkin aja. Tapi ya anak-anak akhirnya tadinya nggak nyaman, makanya anak-anak gue ajak ke psikolog sebenarnya karena mereka ada dampaknya ternyata. Gue Tapi sekarang tambah serius deh, karena gue termasuk yang bisa dibilang gue ngambil peranan itu. Karena gue ngerasa bahwa soalnya ujung konsekuensinya ada di suami kan. ya Ada Iya. beberapa hal itu. Menurut lu itu tepat gak sih? Karena kayaknya gue kayak lu deh. Kayak untuk beberapa hal di dalam rumah tangga tuh keputusan, oke kita kesini gitu. Kenapa? Ya kita harus kesini. Kalian ya suka nggak sukanya gitu. Itu sebenarnya gini. Sebenarnya boleh-boleh aja asal lu bertanggung jawab. Permasalahannya adalah gue sebagai suami itu tolol, sebagai bapak itu tolol. Jadi ada banyak keputusan gue yang kalau Gamila selalu bilang Panji itu modal yakin, dan memang iya. Ya udah kita jalanin aja, tiba-tiba kenapa gitu. Nah itu yang paling gue sesalin. Tadi Heri mau nanya juga apa ya, Her? Iya, maksudnya apa tadi ya, kan baru tahu dalam 3 tahun belakangan ini, baru tahu tuh ternyata dia bisa begini bisa gitu. Itu seiring bertambahnya umur, atau memang sebenarnya dulu dia bisa harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu dulu, cuman waktu atau sikonnya belum pas nih, atau gimana sih kalau gitu? Bisa dipupuk nggak sih kalau kalau hal-hal yang apa sih, kalau bilang tadi Mas Panji itu sesuatu yang apa ya, eh, yang uniknya lah gitu. Oh kok ternyata dia bisa begini gitu. Nah itu tumbuh atau memang sebenarnya dia udah mendem-mendem dari dulu, atau gimana sih kalau gitu? Atau pendidikan orang tuanya, atau pendidikan Gue sekolahnya, atau apa? gue berasa kayak naik El Tobing dan ini jadi kayak konsultasi bang. Nah, lu yang sampean buka. yang buka sesi ini sampean. Anda yang menawarkan, Bapak Iya. Panji. Enggak, gue pikir pertanyaannya lucu anjing, kenapa lu pertanyaan serius semua? Gue pikir pertanyaannya apa gitu, Mas Panji anaknya udah mau SMA, gimana Ji, caranya ngajarin anak tawuran gitu. tawaran lu itu tawaran yang sedang sangat dibutuhkan oleh kami. Betul. Pokoknya bapak-bapak ini kan di mana ada ruang di situ kita bisa mencurahkan kan. Iya dong. Gue bilang anak gue bentar lagi mau lulus kuliah, nanti mungkin pertanyaannya, anak lu diajarin nggak mending bawa gear, ikat pinggang, apa gitu untuk tawuran? Pertanyaannya serius semua bang. Tapi untuk menjawab pertanyaannya Harry Hore, Ya. dari pengalaman gue pribadi, biasanya pendaman-pendaman itu baru mulai nyaman untuk keluar di fase pernikahan lanjut, pendaman-pendaman lama. Dan pendaman-pendaman lama itu bukan pendaman-pendaman gara-gara kita dan dia, tapi orang tua. Apa yang terjadi terhadap dia dari orang tuanya dia itu kadang-kadang baru mulai muncul. Tapi gue rasa selama sih ini terdengar klise ya, sangat-sangat terdengar klise. Tapi semakin kesini makin gue semakin meyakini kebenarannya, dan gue salah juga untuk tidak mengindahkan masukan klise tersebut. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan sampai nggak ngobrol. Udah itu doang. Udah. Oh. Itu krusial Oke. sekali. Gue baru sadar belakangan ini. Pokoknya apapun yang terjadi, mau itu karena marah atau karena masalah, pokoknya apapun yang terjadi, jangan sampai nggak ngobrol. Krusial itu. Dan dalam rangka itu, dalam rangka sosialisasi, sekali lagi saya ingatkan, Unhappy Family adalah 24 November 2023 jam 8 malam di Comika Comedy Club di markas Comika Lantai 2. Gue tuh ada banyak yang nyari momen untuk ke markas.
banyak yang nanya gini, datang gratis nggak sih? Kalau datang mah gratis, nonton bayar. Kalau mau ke markas foto-foto, nyari David Nurbianto, nyari anak-anak, karena banyak yang suka nongkrong juga di situ. Silakan mampir aja itu di Jalan Wijaya 1, lu buka Google Map, Comika, markas Comika langsung ketemu. Nah, Comika Comedy Club di lantai 2 markas Comika, 24 November jam 8 malam. Hostnya adalah David Nurbianto dengan line up Harry Hore, Hifzi Khoir, Yusil Fahriza, Fikri Rasta, Dani Beller, dan Mukti Entut. Silakan dibeli tiketnya untuk nonton langsung di Comika Comedy Club adalah 179.000. Untuk nonton live streaming plus replay adalah Rp89.000. Beli tiketnya di aplikasi Comika Event. Bisa di Android, bisa di Apple. Dan pakai kode promo gue, Panji Tidur Luar. Nyambung caps lock untuk dapat potongan 10% beli tiket live streaming plus replay. Terima kasih banyak untuk teman-teman Yusril, Harry, Fikri, dan David. Gue selalu nanya ini. Nah, Mas, karena gua hostnya, boleh dong di sesi terakhir gue yang nanya ke kalian semua. is, apa tuh? Apa tuh? Gua rasa pertanyaan ini ada di benak semua orang tua milenial ya, orang tua masa kini lah ya. Ya mungkin Mas Panji bisa kasih pendapat yang udah lebih berpengalaman. Tapi gue yakinnya ada di kepala semua orang tua milenial. Zamannya kan udah beda nih. Kita ngebesarin anak kita di zaman yang menurut gua teknologi tuh dampak buruknya tuh banyak banget gitu di Mengerikan. di luar dampak baiknya, apalagi buat anak. Nah, ketakutan lu pada ngebesarin anak lu, hal yang paling lu takutin apa sih untuk di masa sekarang ngebesarin anak lu? Lu takut lu takut menanamkan nilai-nilai agama, lu takut, maksudnya takut ke depannya anak lu, misalkan ya, gue takut anak gue kayak gue misalkan, gue takut anak gue kayaknya nilai-nilai agamanya kurang deh, karena ya habit untuk ke TPA, Taman Pendidikan Al-Quran tidak lagi seperti zaman kita kecil dulu gitu. Pergaulan antara anak sekarang juga udah beda, kayak gitu-gitu sih. Takutan lo apa sih pada masing-masing? Kalau aku ketakutannya jujur aja, kalau misalnya Netflix masih ada terus nonton Cek Toko Sebelah, itu aja sih. Karena apapun yang diajarkan dari aku ke nanti nggak believable. Karena aku pun cukup kaget kalau misalnya tahu ternyata Abah itu dulu pemain bass, itu aku cukup kaget loh. Kok pemain bass ngawur juga hidupnya. Ada ininya juga, ada jiwa-jiwa ngawurnya juga nih dia gitu. Jadi takutnya kalau misalnya dia nonton dan wah kok kayak gini ya gitu. Itu tuh susah menjelaskan. Nanti nilai-nilai yang pengen aku kasih jadi nggak believable. Nah itu dia sih. Itu terima kasih. Nggak believable. Harry. Gua sih sejujurnya takut kalau tiba-tiba anak gua tuh pindah agama sih sebenarnya. Lalu. Bener. Kok bisa ya? Iya. Gua ngerasa ibadah juga kurang-kurang banget gitu kan. Maksudnya nggak jadi contoh yang baik buat anak, akhirnya anaknya nyari ke yang lain, akhirnya nemu agama yang dia suka gitu. Itu sih takut sih sebenarnya. Iya bisa jadi sih itu, bisa jadi itu. Bukan nggak mungkin. Fikri. Gue malah takut pemikiran gue selama ini salah karena gue gaptek. Jadi gue malah membiarkan anak gue bersama teknologi itu karena gue berpikir takutnya ntar anak gue kayak gue ketinggalan. Kayak lu pada bisa bikin YouTube dan lain-lain, gue tuh gak ngelakuin itu karena gue gaptek, gue gak ngerti harus algoritma apa, gue gak ngerti. Anak lu bisa jadi Iron Man. Panji ke atas. Jadi gue berpikir daripada anak gue tolol ya kan ya. Jadi gue sodorin. Terus tiba-tiba ditanya gini, lu statement kayak gini, gue jadi anjing. Kayaknya gue lebih takut gue salah didik dah. Karena gue ngerasa teknologi membantu ya. Gue ngeliat kalian dengan kesuksesan kalian hari ini terbantu oleh teknologi. Gue ngeliatnya gitu malah. Ya gue sih ngerasa ya, meskipun teknologi itu ada dampak buruknya, kayaknya akan lebih jauh buruk kalau kita nggak ada teknologi dah. Ya paling nggak kalau kitanya nggak kayak gue deh contohnya gitu. Yang lain bisa cepat berkembangnya, sementara gue butuh bantuan teman-teman yang ada di workshop gitu. Buat lu udah bisa pakai ini belum, Bang Fikri? Lu udah bisa pakai kalkulator belum? Udah aman. Kalau udah aman. Alhamdulillah. Kalau nggak segaptek itu. Basicnya udah gue pelajarin. Nggak segaptek itu. Biar kata Arab juga gue mah bagian percuanan lebih ke Cina gue.
Alphalink ada. Jadi dulu ada kamus kalkulator gitu. Ada, Alphalink ada, ada Mas ada, ya. ada. Ah, oke. Alphalink, Aman, anjing. aman, aman, Ada, aman, ada. aman. Aman ya, Aman, aman aman. ya, Aman. aman. Hafalnya karce, gue karce. Karce, karce. Gue serius itu sih. Kalau gue malah anak gue teknologi kayak anak Iya, gue iya. nomor satu gitu. Dia gue fasilitasin. Ya mungkin gue didukung anak gue juga sih. Ya. Gue fasilitasin, tiba-tiba dia nyetor ke gue animasi. Oh, wow. Tapi aku bikin ini, wah keren. Jadi Keren. akhirnya gue kekhawatiran ke situnya nggak ada. Oh. Sisanya soalnya anak gue ke gue terbuka, terus dia tiba-tiba ngasih lihat. Kenapa gue buka situs bokep ya? Buka apa ya? Gue juga nggak ngerti. Gue nanya temen gue, ternyata lu mencet ini, makanya ini kebuka. Oh. Gue gitu. Untungnya, nah gue terdukung sama anak gue yang terbuka gitu, ngasih tahu. Jadi gue tidak terlalu khawatir sih. Kalau Mas Panji apa nih? Kalau gue sebenarnya kalau menjadi dari seorang ayah, sebenarnya ketakutan terbesar gue, tapi ini nggak ada kaitan sama teknologi, tapi kalau ketakutan terbesar gue itu adalah anak gue tumbuh jadi orang yang nggak mau ngomong sama bapaknya. Lu tau nggak? Kan ada yang kayak gitu. Aduh, sedih. Iya, 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 iya. Banget itu. Gue Iya, punya iya. tuh Kayak temen-temen limbat yang nggak mau gitu ya, ngomong sama yang orang jatuh tuanya. dia. Wah, Nggak, gue tapi kalau kalau- di luar teknologi gue ada, Ji. Ntar dulu, gue mau ngelanjut di teknologi dulu. Lagian kita kepanjangan ini udah. Ya. Nggak apa-apa Mas, ini sesi konsultasi ya Mas emang Mas. Iya, lu juga sih kan, lu sih. Kita lagi butuh nih, ini- Ji. Kan gue bilang Mas, tadi. Mas kita daripada nulis-nulis status galau di sosmed, mending di sini Mas ada kanalisasi, Iya, Ji. kanalisasi Ini butuh nih, Ji, bapak-bapak butuh ini, nih. kanalisasi bapak-bapak ini Mas. Nggak, gua Paling kalau tidak yang lu udah jadi kaitannya- bapak-bapak New York lo, Ji. Ya. Nah ini kaitannya sama New York juga. Ini beneran gue lagi mikir nih gimana caranya ya. Ini ketakutan terbesar gue. Ketakutan terbesar kan teknologi, internet terutama kan ngasih wawasan ya. Nah, gue ini ada di kota yang semuanya serba mahal. Semuanya. Termasuk perguruan tingginya. Habis itu gue dikenal sebagai ayah yang, atau sosok yang, ayo kejar cita-citamu. Berani. Mimpi itu jangan dikubur karena Aduh, dia bagus. Mimpi tidak akan pernah mati. Dia hanya akan bangkit dari tua menjadi penyesalan Mas Panji. Ingat itu Mas Panji. Nggak lucu sih kalau orang lain sukses ternyata anaknya kagak ya. Nah, tahu nggak ketakutan terbesar gue itu adalah ketika misalnya ya untuk ngejar mimpinya, gue nggak bisa fasilitasi. Misalnya nih, kita lagi ngomongin kuliah, terus dia bilang dia pengen kuliah art, kampus art. Saya survei dong, pas lihat angkanya ngebleng buset deh, kaget gue ngeliat angkanya, ya Allah, gua Tulisan aja. India ya. Iya. Oh bukan, Mas. Yang kaos ungu di mute dulu nih Mas. Boleh nggak? Kita mulai karena tulisan India kagak paham. Gue ngeliat, gue sejujurnya sekarang nih detik ini persis ketika ngelihat pilihan kampus anak gue ngelihat, gue nggak tahu nih ngejar gimana. Tahu nggak, lu tahu nggak jadi ayah yang anaknya pengen apa? Karena ini tuh keresahan gue suka ngomong kan, gue di kampus-kampus tuh suka cerita, ditanya gimana kalau misalnya ayah saya nggak menyetujui saya mengejar cita-cita saya pengennya jadi arsitek, tapi ayah saya nyuruh saya kuliah bahasa gitu. Kayak gue takutnya ketika gue ngeliat angkanya, gue nggak ngejar, terus gue bilang, Dipo, kamu nggak mau kuliah teknik sipil aja ya? Gitu. Gue takut di UGM gitu, nggak usah di New York lah kuliahnya. Waktu gue nggak pengen tuh jadi kayak gitu. Jadi ya itu, kalau gue sih itu sih ketakutan terbesar gue. Moga-moga kita semua bisa mengatasi ketakutan kita. Ya, gue bungkus Amin. ya. Halo Indra Jegel. Si Netflix kita tuh udah nggak bisa ya? Kenapa? Ini lagi webinar sama Mas Panji, Indra Jegel. Sebentar dulu ya. Kita tuh masih kena itu nggak sih? Apa namanya, yang satu rumah harus satu akun gitu, gimana sih? Oh itu. Password sharing terbuka, emang dasar anjing. Ya udah, kelihatannya Yusril sudah mulai sibuk, kita juga udah mulai panjang. Thank you untuk semua obrolannya. Ini kayaknya obrolan promo acara paling panjang nih. Kayaknya udah mau sejam. Nanti kita masukin yang 5 menit terakhir aja Mas Panji. Sekali lagi jangan sampai ketinggalan. Ini menurut gua sih line up-nya bener-bener value for money ya. Coba lu bayangin, lu bayar 89.000 untuk streaming, 180.000, 179 ya untuk nonton langsung. Isinya David,
Heri, Hifzi, Yusril, Fikri, Beler, sama Mukti. Ya udahlah kalau gitu silakan dinikmati aja. Terima kasih. Cie, makan watermelon pro Palestina banget nih gue lihat-lihat nih. Enggak. Hebat. Hebat Emang- politik banget Heri Hore. Sosial kepedulian sosialnya tinggi. Emang senang watermelon ya, emang senang semangka ya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya. Bye bye. Thank you. Terima kasih.